kenalannya itu kan pakai ta'aruf ya Mbak ya? Dua-duanya ya, hampir dua-duanya pakai ta'aruf. Dan padahal beberapa teman yang saya temui juga, para istri itu ada juga yang mengalami hal serupa, yang kemudian mengatasnamakan menjalankan syariat, ada juga yang mengatasnamakan menolong. Efektif untuk hidup bersama dalam satu atap 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya, ada. Mbak tuh tinggal katanya istilahnya kalau saya tuh nomaden ya. Pindah-pindah kos gitu. Bahkan untuk memberi istilahnya papan ya, sandang papan. Pangan aja ya, pangan juga sok ada sok enggak gitu. Itu aja sampai sekarang dia tidak mampu untuk melakukan itu ya. Artinya apakah Anda kemudian mengambil kesimpulan bahwa dari 2 pernikahan ya, yang semuanya itu tampak religius gitu ya. Sementara Mbak tidak diberi berpengkehidupan yang layak ya. Bahkan tadi nggak pernah kirim nafkah lahir gitu ya kan, jarang gitu, apalagi mungkin batin. Kemudian sampai sekarang kan hidup ngekos sama ayah gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab ketika dia melakukan ijab kabul, akad itu adalah memberikan ya paling tidak tempat berteduh lah bagi istrinya. Bukan kemudian istrinya yang harus struggle gitu. Nah, kemudian apakah ada kesimpulan, oh berarti ini sebetulnya orang-orang seperti ini itu hanya berlindung di balik tirai religiusitas, sebetulnya yang diharapkan hanya kebutuhan seksual atau biologis? Semula saya berpikir begitu, tapi pasca beberapa waktu berikutnya saya merasa seperti ini cukup tepat untuk, kalau orang Jawa ngeyem-yemi diri saya bahwa betapa kefahaman itu rizki. Saya sampai simpulkan begitu. Jadi kalau bicara kayak gitu kan itu harusnya dan sewajarnya. Tapi ketika ini tidak terjadi, berarti kan ada hal yang memang Allah tidak fahamkan, bahwa itu tuh hal dasar seperti itu pun dia tidak dikasih oleh Allah kefahaman itu. Dan respon pertama secara dohir pasti saya akan mengatakan, ya aku sedih dan pasti akan longsor kayak gitu ya. Tapi di sini, oh ternyata memang mereka belum difahamkan. Dan saya kasihan malahan. Saat talk show ini dilakukan, Mbak baru saja menyelesaikan urusan perceraian dengan suami yang kedua. Pernah nggak terbersit trauma gitu untuk menikah lagi, atau mungkin akan heal by time gitu, akan pulih dengan waktu dan akan mungkin punya cita-cita untuk menikah lagi, tapi dengan mungkin tetap dengan ta'aruf ya, tapi lebih jeli. Dan bicara trauma, iya sempat terlintas Mbak, dan per hari ini pun saya merasa saya masih perlu untuk banyak hal yang saya harus rilis dari pengalaman yang cukup roller coaster beberapa waktu kemarin. Tapi kalau kemudian pertanyaan ingin menikah lagi, ya. Pernah nggak Mbak menyesal menikah? Pasti ya, karena kemudian tidak sesuai ekspektasi ya Mbak ya. Maksudnya itu sebenarnya juga khususnya ya, akhirnya kemudian saya belajar tentang kultur juga ya, perempuan Jawa. Kemudian saya, karena memang saya dibesarkan di Jawa, sebenarnya dominasi perempuan Jawa ini relatif banyak nerimonya ya, dibanding dengan apalagi kemudian dibalut dengan pemahaman agama yang kemudian menjadi perempuan yang qanaah, nerimo. Itu kan sebenarnya satu mix yang sebenarnya sangat baik sekali ya. Sampai pada penerimaan, mengatakan bahwa ini adalah desain terbaik dari takdir saya. Itu salah satunya yang saya sampaikan di awal tadi, itu tadi bahwa ini adalah sudah bagian dari perjalanan takdir. Mbak tadi mengatakan ingin menikah lagi, apakah salah satu tujuannya juga untuk misalnya karena Mbak juga mulai berumur gitu, bertambah usia, maksudnya ingin punya keturunan? Pasti. Salah satu peluang yang saya optimis bahwa di usia-usia di atas 30 itu potensi punya anak kembar lebih besar ya. Itu saya masih optimis Mbak. Dan tentunya salah satu ya tentu doa Nabi Zakaria itu yang selalu saya layangkan, bahwa apapun itu Allah kasih kesempatan. Salah satu yang saya inginkan ya diizinkan merasakan sensasi bagaimana menjadi perempuan ya.
itu tadi hamil dan melahirkan ya. Iya, itu. Ya. Mbak mengatakan juga sempat ingin sembuh ya. Artinya apakah Mbak karena trauma yang luar biasa itu yang disebabkan oleh pernikahan yang bisa dikatakan dinodai ya oleh oknum ya, orang yang mengatasnamakan religiusitas gitu. Dan itu membuat Mbak cukup terpukul, itu sampai Mbak di bawah perawatan yang khusus. Khusus sekali tidak, tapi memang saya dengan kesadaran mulai tidak ada yang tidak baik-baik saja dalam tubuh saya, dan saya juga sebagai bagian dari ikhtiar dhohir yang kasat mata ya saya menempuh konseling juga. Konseling, kemudian apakah ada kayak medikasi, minum obat dan sebagainya? Sempat beberapa waktu kemarin saya sempat minum obat dan salah satu obat untuk sembuh itu tadi adalah menerima, nggak denial ya, tidak ada penyangkalan sama sekali gitu, dan menerima itu tadi kata-kata yang cukup bagus bahwa menerima bahwa ini adalah desain terbaik, apapun sehebat apapun, sesakit apapun pengalaman hidup Mbak, luar biasa, salah satu inspirasi. Mbak boleh nggak misalnya nih Mbak punya kesempatan untuk ya tentu saja bicara gitu ya, dari hati ke hati dengan yang Maha Pencipta ya. Itu apa sih yang Mbak sampaikan gitu? Dalam doa selalu saya mintakan itu, saya meminta untuk terus diikatkan bersama orang-orang yang benar dalam menjalankan agama ini. Dan pernikahan itu hanya salah satu part saja sih yang saya maknai bahwa itu bagian dari perjalanan bagaimana keterhubungan kita dengan yang Maha memiliki. Yang kedua, saya minta untuk selalu setiap judul atau setiap soal yang Allah berikan di setiap tahapan etapa kehidupan saya, Allah sampaikan saya untuk bisa menangkap hikmah dari setiap itu, karena nggak semua orang kemudian bisa disampaikan, dan itu lagi-lagi rezeki, itu anugerah, dan nggak semua diri dikasih kesempatan itu. Mbak seorang yang saya tahu sekolah yang luar biasa di dunia jurnalistik ya, kemudian nilainya juga bagus mungkin ya gitu. Artinya punya prestasi gitu, bahkan bekerja di sebuah instansi dulu ya pemerintah yang sangat bonafit gitu ya, dan kemudian resign untuk kemudian menuntut ilmu agama. Sehari-hari Mbak kegiatannya apa untuk menghidupi diri sendiri, dan apakah Mbak sudah benar-benar menutup passion Mbak yang Mbak dikaruniai sebuah keilmuan, kapabilitas menjadi tadi ya seorang yang skillful ya di bidang jurnalistik gitu, pernah punya pengalaman besar gitu. Apakah itu tiba-tiba ditutup begitu aja semata-mata untuk kemudian ibadah-ibadah? Tapi itu juga sempat terlintas pasca pelajaran-pelajaran ini ya, pelajaran yang saya pikir beberapa tahun ini saya lalui, saya masuk di dimensi baru ya. Apa peran yang Allah titipkan atas dirimu? Pasti Allah sedang menyiapkan saya menjadi seperti apa, selain juga sesuatu yang secara kasat mata harus diikhtiarkan ya. Saya sudah terlintas itu Mbak, atau kemudian salah satu yang terlintas memang menulis ya. Ini yang baru akan saya susun seperti itu. Aku pengen Mbak memberi semacam kayak insight atau pesan, istilahnya pesan kepada perempuan yang ada di luar sana gitu, yang mungkin punya kegiatan atau aktivitas atau pemikiran ya yang sama juga dengan Mbak gitu, agar tidak terjebak pada pernikahan yang seperti Mbak lalui atau alami. Baik. Ya, buat para perempuan di luar sana dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, saya bermaksud untuk mengajak teman-teman semuanya untuk kalau
di kotak pernikahan ketika memang kita sudah merasa siap dan kemudian ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, memang tahapan-tahapan yang seharusnya proses mengenal itu memang perlu untuk digali lebih dalam, karena memang pernikahan itu kan ibadah seumur hidup ya, jadi memang dan tidak bisa dikesampingkan proses di awalnya. Itu bagian dari kontemplasi untuk diri saya sendiri, sehingga dan harus dikuatkan dengan ilmu-ilmu ya, tidak hanya ilmu agama sendiri, tetapi juga mengenali diri, potensi diri itu penting sekali. Dan salah satu dalam relationship yang selalu ditekankan kan memang persoalan komunikasi, dan itu aktivitas duduk bersama untuk kemudian menyelaraskan lagi tujuan, khususnya kalau kemudian sudah dalam pernikahan itu harus terus di-charge lagi. Dan satu kata, sabar. Karena saya yakin bahwa sabar itu ya penerimaan itu sendiri, ikhlas bahwa semua ini memang sudah menjadi bagian dari perjalanan yang Allah percayakan di masing-masing setiap diri, dan pasti ada solusinya, yakin. Dan untuk bapak-bapak di luaran sana yang berniat untuk mengambil salah satu jenis amalan ini ya, yang kemudian dinilai punya porsi bobot yang cukup besar, perkaya ilmunya dulu, dan terus membekali diri untuk memperlakukan perempuan itu secara ahsan. Karena sebenarnya yang dibutuhkan perempuan itu kan tidak hanya uang, tetapi perlindungan, kemudian kasih sayang, perlakuan yang baik. Dan ketika kalau di konteks ini bicara poligami, itu bicara buka cabang, itu gunakan praktekkan kemudian waktu-waktu yang memang sudah menjadi jatahnya. Itu haknya itu sudah menjadi hal yang valid dan tidak bisa kemudian diselisih apapun itu, dan sampaikan ketika memang ada hal-hal yang kurang tepat dengan cara yang lembut. Karena sebenarnya perempuan itu kan mudah patah ya, maksudnya kalau mau diluruskan dia bisa kan patah. Cipta dari tulang rusuk. Baik, kalau ya baik, makasih Mbak Risa atas bagi-bagi kisah perjalanan yang panjang ini dalam mengarungi kehidupan ya, dan bisa jadi mungkin orang-orang yang di sana juga banyak belajar gitu. Untuk kemudian jadi ibrah ya dan hikmah. Makasih sekali Mbak Risa sudah hadir di Hanum Cinta dan Cerita. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.